Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar materi PPKN ya untuk tema 2 ini. PPKN-nya kita akan mempelajari tentang menentukan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, dan menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, di sini materi pertama tentang PPKN di tema 2 yaitu tata tertib di rumah. Kalian pasti punya ya tata tertib di rumah. Di rumah kalian tuh pasti punya aturan yang biasanya dibikin bersama-sama, bersama orang tua, bersama ayah, ibu, kakak, adik, dan semua yang ada di rumah ya. Sekarang kita coba lihat dulu percakapan antara Siva dan adiknya Gibran di bawah ini. Judulnya bermain simpan. Siva, Gibran bermainnya sudah ya. Gibran, tapi Gibran masih belum bisa Bu. Ibu, tapi ini sudah sore nak, sudah waktunya mandi. Siva, iya dek Gibran, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Gibran, Gibran masih ingin berlatih Bu. Kata Kak Siva harus rajin berlatih. Ibu, iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Siva, benar kata ibu dek, ayo kita mandi. Lalu dijawab oleh Gibran, baiklah Bu, Kak, ayo. Nah, dari percakapan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan apa saja. Yang pertama, bermain boleh, tapi ada batasan waktunya. Jadi, kalau kita mau bermain, ada waktu tersendiri, ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berkumpul dengan keluarga, itu ada waktunya masing-masing. Ketika kita melupakan waktu, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mengerjakan kegiatan yang lainnya. Jadi harus berbagi waktu. Yang kedua, taat kepada orang tua, menghormati kakak, dan menyayangi adik. Itu kesimpulan dari percakapan antara ibu, Siva, dan Gibran di atas. Nah, coba kita lihat nih contoh aturan di rumah. Dari bangun pagi, jam berapa. Kalian biasanya punya aturan di rumah ya. Coba kalian coba ingat-ingat dan coba dicatat setiap hari itu kalian melakukan kegiatan apa saja dari bangun pagi sampai tidur lagi itu apa saja yang selalu kalian lakukan. Nah, itu termasuk juga aturan di rumah. Itu termasuk aturan kalian adalah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tuh di sini ada banyak ya, dari bangun tidur kalian pukul berapa. Kalau di sini contohnya bangun tidur jam 4, lalu merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, sholat duha, dan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini ya, kita pembelajaran daring. Tidak bepergian kemana-mana saat pandemi. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring, lalu sore hari membantu pekerjaan orang tua, dan jam 19 belajar dengan rajin. Ini aturan di rumahku, contohnya ya, contoh aturan di rumahku. Kalian mungkin punya aturan masing-masing di rumah kalian masing-masing bersama orang tua. Gitu. Jadi kalian juga bisa tuh membuat contoh peraturan yang ada di rumah. Contohnya kalian peraturan apa yang ada di rumah. Gitu. Kalian bisa bisa sendiri-sendiri kalian catat gitu ya. Nah, misalkan ini peraturan di atas, berilah selain peraturan di atas, coba beri centang pada kolom yang sesuai. Kira-kira menonton TV ya, ini maksudnya ya, menonton TV sampai larut malam itu kegiatan yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kalian centang pilih salah satu ya, sesuai aturan yang kalian dapat di rumah kalian. Sudah, aturan ada di mana-mana, aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Jadi kalau kehidupan tidak ada aturannya, itu berarti tidak baik ya. Kurang baik kalau kita itu hidup ya semau-mau kita aja, nggak ada aturan, bangun terserah kita.
nggak harus sholat, nggak harus mandi, itu kayaknya kehidupan itu tidak akan berjalan dengan baik, atau kita tidak akan kita itu akan sia-sia gitu kalau kita punya kehidupan yang tidak ada aturan, atau kita selalu bertindak atau berperilaku yang tidak ada aturannya. Itu kita rugi sekali gitu. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Coba kalian renungkan ya. Atau kalian bisa tanyakan ke kedua orang tua, apa sih kira-kira kalau aku nggak menaati peraturan di rumah tuh, kira-kira gimana? Bu, Pak, atau adik ini. Jadi kesimpulannya di sini, Islam menghendaki untuk kita mentaati peraturan. Lalu dengan peraturan hidup akan lebih baik. Dan peraturan ada di mana-mana, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Karena kita hidup itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya. Di masyarakat itu diumum dengan tetangga, dengan teman bermain, itu kehidupan di masyarakat. Lalu contoh peraturan itu, peraturan tidak lupa waktu, contoh aturan. Jadi contoh aturan yang ada di mana-mana ya. Misalkan di rumah, contohnya tidak lupa waktu untuk sholat, terus tidak lupa waktu untuk belajar di rumah dan sebagainya. Terus ada peraturan ketika bermain, lalu ada peraturan ketika berbicara dengan orang tua, bagaimana sikap kita saat kita berbicara dengan orang tua. Apakah boleh kita berbicara dengan orang tua itu dengan nada yang tinggi? Tentunya tidak. Apakah boleh kita berbicara dengan orang tua itu dengan nada yang keras atau dengan berteriak-teriak? Tidak boleh ya. Jadi ada tata cara atau sikap bagaimana kita harus berbicara. Itu contoh peraturan. Lalu di sini ada yang kedua, tadi ada aturan di rumah, sekarang tata tertib di lingkungan. Lingkungan itu banyak tempat ya, bisa di lingkungan rumah, bisa di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Ini kita di lingkungan, lebih ke lingkungan masyarakat ya. Ini ada percakapan di sini antara Beni dan Lani. Kita coba bacakan ya. Beni, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang, ada apa? Lani, aku mencari tempat sampah, Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Beni, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Lani, oh iya ya, Udin. Lani memanggil Udin. Udin, iya Lani, ada apa? Lani, tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Udin, oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Lani, wah terima kasih banyak Udin. Dari percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, berusaha dan tidak putus asa dalam mencari tempat sampah demi kebaikan dan saling membantu satu sama lain demi kebaikan. Ayo, di sini siapa yang anak-anak yang masih sering membuang sampah sembarangan? Biasanya kalau kita tuh buang sampah sembarangan itu karena males cari tempat sampah ya. Wah, tempat sampahnya jauh, jadi kita buang aja di samping kita. Gitu. Atau ya males aja, kita nggak mau berusaha untuk mencari tempat sampah. Itu yang membuat kita biasanya buang sampah sembarangan. Nah, dari sini, mulai saat ini, teman-teman, anak-anak semua, kita berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Kita berusaha untuk sadar bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya, karena sampah yang ada di sekeliling kita itu juga tanggung jawab kita. Kalau misalkan kita di sekeliling kita ada sampah banyak sekali, itu juga merugikan kita sendiri. Kenapa merugikan? Karena misalkan kita buang sampah sembarangan di dekat rumah kita.
itu juga akan berdampak ke rumah kita kan, rumah kita jadi bau, kumuh dan sebagainya kalau kita numpuk sampah. Pun juga misalkan kita lagi bepergian dan kita buang sampah sembarangan, itu juga akan merugikan diri kita dan orang lain. Ya, merugikan orang lain kenapa ya? Nanti pengguna jalan atau orang lain yang lewat akan terganggu dengan sampah yang kita buang, misalkan itu yang sampah yang kita buang sembarangan. Jadi tolong setelah ini kita sama-sama untuk sadar membuang sampah pada tempatnya ya. Gitu. Itu yang kesadaran. Yang kedua itu berusaha dan tidak putus asa dalam hal kebaikan. Kalau tempat sampahnya jauh ya kita harus berusaha untuk membuang sampah gitu dan saling membantu satu sama lain dengan teman demi kebaikan. Lalu ada juga yang kedua, yang pertama tadi tentang membuang sampah ya, tata tertib di lingkungan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ada bertamu ke tempat lain. Yang pertama, ketuk pintu dan ucapkan salam maksimal 3 kali. Kalau dalam agama Islam kita mengetuk 3 kali, kalau tidak dibukakan berarti kita harus meninggalkan rumah itu. Kita jadi bertamu. Yang kedua, tidak boleh masuk rumah atau kamar orang lain tanpa izin. Jadi kita harus izin terlebih dahulu, tidak boleh nyelonong. Yang ketiga, duduk dengan sopan. Dan yang keempat, bertutur kata yang baik. Dan ketika hendak pergi, izinlah dengan sopan dan ucapkan salam. Nah, jadi yang pertama tadi adab membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, adab bertamu. Itu tata tertib di lingkungan. Di sini ada berbicara tentang aturan, banyak sekali aturan yang perlu kita ketahui. Coba kalian lihat dan sampaikan pendapat tentang gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini kan ada 3 gambar. Yang pertama ini gambar apa? Anak bersepeda. Pendapatmu gimana? Yang kedua ini tentang anak yang jalan, kayaknya ini buang sampah ya, buang sampah. Ini ada tempat sampah, tapi dia nggak buang sampah di tempat sampah. Bagaimana pendapat kalian? Dan yang ketiga, ini ada anak bangun tidur, lalu merapikan tempat tidur. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tuh. Itu bisa kalian tulis ya di sini masing-masing pendapat kalian tentang gambar itu. Nah, yang ketiga nih, tadi yang pertama sudah aturan di rumah, yang kedua aturan di lingkungan atau tata tertib di lingkungan, dan yang ketiga ini tata tertib di sekolah. Nah, nanti saat kita pergi ke sekolah, ada aturan-aturan dan tata tertib yang harus kalian patuhi. Nah, kalau ini masa pandemi, berarti kalau kita nanti saatnya pertemuan tatap muka terbatas, ada aturan-aturan dan tata tertib di sekolah yang harus kita patuhi. Tuh. Jadi kalau di sini tentang ada bacaan tentang pergi ke sekolah. Ukasha dan Kiano datang tepat waktu. Mereka memakai seragam sekolah dengan rapi. Mereka membuang sampah di tempat sampah. Ukasha dan Kiano mematuhi aturan di sekolah. Mereka juga menjaga barang-barang sekolah seperti meja, kursi, tidak memetik bunga dan merusak tanaman di halaman sekolah. Ukasha dan Kiano patuh kepada bapak ibu guru, berkata dengan sopan dan ramah terhadap teman. Ukasha dan Kiano mematuhi aturan di sekolah. Kalau sekolah pada umumnya gitu, tapi kalau kalau masa pandemi selain aturan di atas tadi yang sudah kita baca, ada aturan yang lain yang lain adalah kita harus kalau di masa pandemi ini kita harus selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, menggunakan alat tulis sendiri, tidak boleh saling bersentuhan karena kita harus menjaga. Nah, itu aturan-aturan juga kalau kita pergi ke sekolah di masa pandemi ya. Selain ini tadi, ada tambahan peraturannya. Ketika kita harus pergi sekolah, kita harus saling menjaga, kita harus sehat karena ini masih masa pandemi COVID. Kita harus selalu memakai masker, menjaga kesehatan, cuci tangan, ya, memakai pakaian yang bersih, dan yang penting ketika kita harus
ketika kita harus ke sekolah nanti, kita harus dalam keadaan yang sehat. Tidak boleh sakit sedikit pun. Jadi kalau kita sakit, kita nggak usah kemana-mana ya, kita harus tetap di rumah. Nah, itu aturan-aturan yang ada di 3 tempat ya. Tuh, ini tata tertib saat upacara bendera. Kalian juga bisa membaca ya nanti. Dibaca aja bagaimana tata tertib saat upacara bendera di sekolah. Nah, kalau kelas 2 ini kayaknya kita belum pernah upacara bendera secara langsung ya, karena kita masih sekolah di masa pandemi COVID-19. Jadi kita belum bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti umumnya waktu sebelum pandemi. Kita belum bisa upacara, kita belum bisa masuk ke sekolah dengan bersama-sama banyak orang. Kita harus tetap membatasi karena memang kita masih di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti kalau semua sudah sehat, sudah membaik semuanya, kita bisa kok kembali ke masa sebelum ada COVID. Insya Allah ya, kalian juga harus tetap berdoa. Tuh. Nah, sudah ya, kita sudah membahas 3 aturan atau 3 tata tertib. Yang pertama tadi di rumah, yang kedua aturan di sekolah, dan yang ketiga aturan di yang kedua aturan di lingkungan, dan yang ketiga aturan di sekolah. Nah, gitu. Mungkin untuk manfaat tata tertib Budita nanti ya, Budita sampaikan besok. Mungkin kalian bisa juga membaca sendiri modulnya yang PPKN, dilanjutkan nih manfaat tata tertib di sekolah, kalian bisa membacanya. Nah, ada yang pertama tata tertib di sekolah, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita sekolah, manfaatnya apa. Yang kedua, manfaat tata tertib di tempat umum. Nah, wajib menjaga fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, dan memperhatikan rambu-rambu yang ada itu di tempat umum. Mungkin itu saja dari Budita. Nanti kalian bisa mengerjakan LKS yang ada di bawahnya ya, dikerjakan LKS-nya, karena nanti di akhir bulan September ini kita sudah PTS. Jadi anak-anak silahkan belajar materi tema 2 ini, khususnya pembelajaran semua ya, tematik dan pelajaran yang lain. Terima kasih. Sekian dari Budita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.